Anek menemui Andreas, seorang klien yang memiliki sifat tak jauh dari dirinya. Penikmat semangka, tanpa adanya cinta. Saat Anek tiba di klub tempat mereka janjian, Andreas yang kala itu sudah datang duluan langsung menghentikan ciumannya bersama seorang wanita cantik yang ditariknya secara sembarangan. Pria dengan jambang lebat itu mengusap bibir dengan ibu jari, lalu tersenyum ke arah Anek dan Chaka. Setelah itu dia mengambil satu batang rokok, sikapnya yang santai tak jadi masalah bagi Anek, yang penting saat membicarakan pekerjaan, mereka masih nyambung dan Anek tidak perlu mengulang penjelasan. Bersantailah dulu, An. Kamu baru datang, ucapnya seraya menghembuskan asap bernikotin yang dia hisap. Anek mengangguk, dia juga ikut mengambil satu batang dan menyalakannya. Tak lupa juga sebotol minuman beralkohol menjadi salah satu teman mereka. Hingga tak berapa lama kemudian mereka mulai membahas mengenai kontrak kerjasama. Andreas sengaja memilih tempat di sudut ruangan, agar suara musik tidak terlalu terdengar. Namun, di tengah pembahasan itu, tiba-tiba pandangan mata Anek menangkap sosok yang begitu dia kenal. Anek mencoba menajamkan pandangannya, dan dia benar-benar tidak salah lihat. Ada Elle di meja lain, bersama dengan kedua temannya. Wanita cantik itu terlihat sudah mabuk. Karena sepertinya Elle meminum minuman beralkohol. Anek merasa geram, sebab Elle berani meminum minuman seperti itu. Dan lebih geramnya lagi saat Anek melihat ada seorang pria yang mencoba menggoda adik kembarnya. Sorot mata Anek memicing, menghunus mematikan. Dia hendak bangkit dari sofa, tetapi secepat kilat Chaka menghentikannya. Biar saya saja, Tuan. Selesaikan saja pekerjaan Anda, ucap pria itu, tahu apa yang membuat Anek merasa sangat kesal. Karena sebenarnya sedari tadi dia juga sudah melihat semuanya. Chaka hanya bisa mengawasi wanita itu. Setidaknya sampai Anek menyelesaikan pekerjaannya. Namun, sayang Anek justru sudah tahu, jadi biarlah dia yang menangani Elle. Anek ingin menolak, tetapi mengingat ucapan Elle yang meminta untuk didekatkan dengan Chaka, membuat dia urung. Anek mendesah kecil, lalu menganggukkan kepala. Setelah mendapat persetujuan dari Anek, Chaka melangkah mendekati meja Elle dan teman-temannya. Wanita itu terlihat tengah didekati oleh seorang pria, dan hal tersebut membuat dada Chaka memanas. Dia segera menyingkirkan pria yang lancang menyentuh lengan sang wanita. Jangan macam-macam. Pria itu menyipit, menatap Chaka dari atas sampai bawah. Chaka terlihat sangat rapih berbeda sekali dengannya. Siapa kamu? Tidak peduli siapa aku, yang jelas jangan pernah lancang untuk menyentuhnya. Tegas Chaka, sementara Elle yang sudah mabuk, tertawa-tawa melihat aksi heroik pria yang dicintainya, dia bahkan langsung memeluk lengan Chaka. Bergelayut manja di sana. Pria itu tak ambil pusing, lagi pula dia hanya iseng ingin mendekati Elle. Hingga akhirnya dia melenggang kembali ke mejanya. Chaka menoleh ke arah Elle yang terus memeluk lengannya dengan erat. Nona, biar saya antar pulang. Ajak Chaka, tetapi Elle justru menggeleng. Tidak mau, sayang. Aku masih mau di sini. Kita minum lagi ya, pintanya dengan bibir yang mengerucut, alkohol telah berhasil mengambil kesadaran wanita itu. Nona, kita harus pulang. Nyonya akan memarahimu nanti. Chaka masih berusaha untuk membujuk wanita satu ini, meski Elle terus menolak. Dia ingin tetap tinggal, dan Chaka tidak punya waktu banyak untuk meladeni tingkah Elle. Akhirnya Chaka menggendong Elle dengan paksa, membawa wanita itu keluar meski Elle terus meronta-ronta.
Caka sudah meminta izin pada Anek, dan Anek hanya mengangguk. Dia percaya bersama dengan Caka, adiknya akan baik-baik saja. Aku tidak mau pulang. Aku mau di sini. Rancau El sambil memukul dada Caka dengan tenaga seadanya. Caka terus melangkah, hingga mereka sampai di mobil. Caka langsung memasukkan El ke dalam sana dan menguncinya. Jangan culik aku. Lepaskan aku brengsek. Pekik El, tidak sadar siapa yang sedari tadi menggendong tubuhnya. Dia mencoba membuka pintu mobil, tetapi tidak berhasil. Caka mencoba memasang seat belt, tetapi karena El yang tak mau diam, membuatnya kesulitan. Jangan macam-macam kamu, dasar pria kurang ajar. Aku menjaganya untuk suamiku. Kalau kamu macam-macam, nanti milikku rusak. Diamlah. Tidak mau. Pergi kamu bajingan. Dedi tolong El, Dad. Diam. Calon suamiku, mana calon suamiku? Harusnya dia datang. El, diamlah. Ini aku Caka, cetus Caka akhirnya, karena sedari tadi El terus saja meronta. Mendengar nama Caka, seketika El langsung tak bertenaga. Dia menatap pria yang ada di hadapannya. Sorot mata sayu, nyaris meredup membuat Caka tak bisa memarahi El begitu saja. Caka? Maksudmu Kak Caca? Kamu, calon suamiku? Tanyanya, dan Caka tidak bisa menjawab pertanyaan El. Hingga wanita itu tersenyum kecil, meraba wajah tampan Caka lalu menarik kepala pria itu untuk menyatukan bibir mereka. Dan apa yang seharusnya terjadi, terjadilah. Caka bergeming, membiarkan El bermain sesuka hati, menyesap bibirnya dengan gerakan ala kadar, karena ia pun tahu El bukanlah seseorang yang handal dalam berciuman. Pengaruh alkohol memang benar-benar besar, apalagi El bukanlah tipe orang pemabuk. Sesap sedikit hilang sudah kesadaran. Caka tidak tahu bagaimana wanita satu ini bisa meminum minuman tersebut. Yang jelas El pasti dipaksa, karena wanita cantik ini tidak suka dengan minuman tersebut. El berpindah posisi memeluk leher Caka dengan erat, lalu duduk di pangkuan pria itu, membuat gaun malamnya tersibak hingga ke atas paha. Dalam posisi mereka yang sangat intim, Caka dapat melihat kaki jenjang putih nan mulus itu. Sebagai pria normal tentu hasratnya ikut terpancing. Belum lagi gerakan El yang terasa semakin brutal, memancing gairah yang ada di dalam dada. Membuat Caka sedikit merasa goyah. Kamu benar-benar Kak Caca? Kamu calon suamiku? Tanya El dengan suara parau, tetapi terdengar begitu menggelitik di telinga Caka. Wanita itu meneguk ludah, terus menatap dua bola mata milik Caka dengan sorot mendamba. Menunggu jawaban pria itu adalah pilihannya, hingga selang waktu terjeda cukup lama, akhirnya Caka tak dapat menahan diri lagi, Caka langsung berganti menyerang El. Otaknya mengajak untuk sadar. Namun, naluri kelelakian berkata lain. Dia ingin merasakan bagaimana indahnya bercinta dengan wanita yang selama ini mengisi relung jiwanya. Dia mencintai El tanpa melihat kasta. Dia hanya mengikuti hati yang mendamba, menginginkan, mengharap, meski kadang reaksinya sering berkhianat. Semua itu dia lakukan hanya untuk memantaskan diri, rasanya tak etis di saat dirinya belum memiliki apa-apa. Dia malah berani mendekati El yang bahkan sudah menjadi seorang desainer ternama. Darah mereka mendidih, Caka tak dapat lagi menahan gejolak yang nyaris membludak. Hingga sebuah ketukan pintu, mengagetkan Caka. Dia langsung gelagapan, melihat Anek sudah berada di luar sana. Ceka, sial. Awas kalau sampai ada apa-apa dengan adikku. Ku bunuh kamu, Caka.
Ketus Anek memberi ancaman, rahangnya mengeras dengan sorot mata menyalang. Meski dia tidak tahu apa yang dilakukan oleh Chaka dan L karena kaca mobil yang tidak tembus pandang. Namun, Anek sangat yakin, dari raut wajah Chaka, juga peluh yang menderas dari kening pria itu, pasti mereka habis melakukan sesuatu. Apalagi sang asisten begitu lama saat membuka pintu. Bagaimana tidak lama? Chaka harus memakai kemeja dan jasnya. Tak lupa dia juga harus membenahi pakaian L yang setengahnya sudah terbuka. Dia melakukannya dengan terburu-buru, hingga kancing bajunya terlihat asal-asalan, dan hal itu semakin menambah kecurigaan. Chaka hanya bisa bergeming, berkelit pun rasanya percuma. Karena dia tahu, Anek tidak akan percaya begitu saja pada dirinya. Kini, dia hanya fokus menyetir menuju kediaman keluarga Tan. Sementara di belakang sana, L sudah terlelap dalam pelukan Anek. Wanita itu sedari tadi juga merancau, tetapi tidak terlalu jelas, hingga akhirnya tubuh L ambruk. Sebelum kejadian itu, awalnya Anek ingin mengobrol dengan Andreas. Namun, dia khawatir pada sang adik, karena pasti L akan mendapat amukan dari Zoya. Anek takut L malah membawa-bawa dirinya, juga tentang Jenny dan Ziel. Hingga dia memutuskan untuk menyusul, tetapi saat dia ingin memastikan bahwa mobil yang dikendarai oleh Chaka itu sudah melandas, dia malah dibuat terkejut, karena ternyata mobil tersebut masih setia berada di tempatnya. Anek melebarkan kelopak matanya, merasa curiga akhirnya dia mengetuk pintu mobil tersebut. Dari situasi yang dia lihat, mobil itu tak bergerak. Dia tahu Chaka tidak mungkin sampai melakukan hal senonoh dengan adiknya, tetapi demi keselamatan L, Anek sampai mengancam pria itu. Dia juga tahu, kalau sebenarnya Chaka sudah menaruh hati pada sang adik, tetapi masih belum mau menggakuinya. Naluri seorang pria, rasa ego bercampur fakta, memang tidak bisa dihindari. Anek tahu semuanya. Hingga saat pertengahan jalan, Anek menghentikan mobil tersebut. Stop! Ujarnya tiba-tiba. Chaka menoleh ke belakang, tak langsung melakukan perintah sang tuan. Ku bilang stop. Mendengar perintah yang kedua kali, Chaka akhirnya menepikan mobil tersebut. Anek turun, membuat Chaka mengerutkan dahi. Apa yang sebenarnya akan Anek lakukan? Anek mengetuk kaca mobil, Chaka membukanya hingga mereka saling berhadapan. Bawa pulang L. Bilang pada Momi kalau kalian habis pergi. Biar aku naik taksi, ucap Anek lagi-lagi memberi perintah. Mencari alasan untuk menghindari kecurigaan Zoya. Tapi, Tuan, jangan membantah, apa kamu mau Momi dan Dediku tahu apa yang kalian lakukan? Kalau iya, siap-siap saja kamu dihajar oleh mereka, tukas Anek dengan mata menyalang. Chaka bungkam, dia hanya bisa meneguk ludah dan akhirnya mengangguk. Anek langsung pergi mencari taksi, sementara Chaka kembali melandaskan kendaraan roda 4 itu. Hingga selang beberapa waktu kemudian, akhirnya dia dan L sampai di mansion milik keluarga Tan. Chaka terlihat ragu, dia melihat ke kursi penumpang, di mana L berada. Dia hanya bisa tersenyum getir, lalu keluar. Chaka menggendong tubuh L, dan masuk ke dalam. Di ruang TV ada Zoya dan Ken, mereka sedang main pijit-pijitan, lebih tepatnya Ken yang memijat istri tercintanya. Melihat Chaka yang menggendong L, lantas Zoya menurunkan kakinya, lalu buru-buru menghampiri kedua orang itu, sementara Ken hanya mengekor. L kenapa? Tanya wanita itu terlihat cemas. Ken memegangi pundak Zoya, agar wanita itu bicara dengan tenang. Maaf, Nyonya. Tadi sebenarnya L pergi bersama saya.
Kita habis makan malam, saya mengajaknya pulang karena dia sudah terlihat mengantuk. Ternyata benar, di mobil dia tidur. Jawab Chaka bohong, tetapi dia tidak terlihat gugup sama sekali, membuat Zoya dan Ken mencoba untuk percaya. Lalu An kemana? Tanya Zoya lagi, kenapa si sulung tidak pulang ke rumah, kalau memang tidak ada pekerjaan? Tuan Anek ada meeting dengan klien di luar. Dia membiarkan saya pergi bersama El, karena saya sudah janjian dengannya. Makanya Tuan Anek tidak menghalangi saya, sebentar lagi dia juga pulang. Chaka sudah terlihat keberatan menahan beban yang dia bawa. Dan itu semua disadari oleh Ken. Siapa kliennya? Baby, Chaka sudah terlihat keberatan. Tubuh El itu tidak seringan yang kamu bayangkan. Potong Ken, menghalau Zoya yang terus bertanya. Wanita cantik itu tampak nyengir, lupa kalau Chaka sedang menggendong Barbie hidup yang memiliki bobot karung beras. Ya sudah. Saya minta tolong ya, Chaka. Bawa El ke kamar, anak ini memang merepotkan. Sama dedinya juga suka begitu, ucap Zoya sambil terkekeh. Chaka ikut tersenyum dengan menahan beban, dia lantas melenggang ke kamar El, setelah mendapat persetujuan dari Zoya dan Ken. Sementara dua orang itu kembali ke ruang TV, dengan Zoya yang minta digendong oleh sang suami, digendong ala bayi koala. Chaka langsung membaringkan tubuh El di atas ranjang. Menarik selimut untuk menutupi lekuk yang sempat dia nikmati. Chaka mengulum senyum tipis, sebelum beranjak dia memberanikan diri untuk mengecup kening sang wanita. Maafkan aku, El. Aku hampir saja melakukan kesalahan. Tunggu aku ya, aku akan memantaskan diri agar bisa bersanding denganmu. Apapun akan aku lakukan, asal kamu sabar, ucap Chaka sambil menggenggam salah satu tangan El. Sekali lagi, Chaka meninggalkan kecupan di sana. Lalu melangkah untuk keluar, karena dia tidak bisa berlama-lama. Saat pintu kamar itu tertutup, El terlihat menggeliat. Kak Caca.